Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Yowandra de Silva Shalsabil. Jadi di video kali ini aku akan jelasin prinsip-prinsip WTO dan pengecualiannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, prinsip-prinsip hukum WTO. Jadi WTO itu berpedoman dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dalam mencapai tujuannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada non-diskriminasi. Jadi prinsip hukum non-diskriminasi adalah prinsip yang mewajibkan untuk tidak memperlakukan produk sejenis atau like produk, terlepas dari mana produk tersebut berasal atau apakah produk tersebut merupakan barang impor atau barang domestik. Prinsip non-diskriminasi merupakan landasan utama dalam sistem perdagangan multilateral WTO. Prinsip hukum non-diskriminasi berkontribusi dalam memastikan hubungan perdagangan internasional yang adil dan mudah untuk diprediksi. Prinsip non-diskriminasi dalam perdagangan internasional memiliki dua sisi, yaitu mencakup kewajiban Most Favored Nation Treatment atau MFN dan kewajiban National Treatment. Baiklah, yang pertama Most Favored Nation atau MFN. Prinsip MFN mewajibkan anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi antara dua produk yang berasal dari negara yang berbeda. Contohnya, negara A harus memperlakukan suatu produk yang berasal dari negara B dengan produk sejenis yang berasal dari negara C dengan perlakuan yang setara. Tujuan dari prinsip MFN ini adalah menjamin kesetaraan kesempatan impor dan ekspor kepada seluruh anggota WTO. Prinsip ini terdapat pada artikel 1 ayat 1 GATT tahun 1994. Lalu dari artikel 1 ayat 1 GATT 1994 ini terdapat 4 kewajiban anggota WTO. Yang pertama, kewajiban membayar bea cukai atau pungutan-pungutan lain yang akan dikenakan pada barang-barang ekspor impor, atau bea-bea yang dikenakan pada pembayaran internasional yang berhubungan dengan masalah ekspor impor. Yang kedua itu ada kewajiban yang menyangkut metode pengenaan kewajiban membayar bea cukai dan pungutan lain. Yang ketiga ada kewajiban yang menyangkut segala peraturan dan formalitas ekspor impor. Dan yang keempat, yang terakhir, kewajiban yang menyangkut segala masalah yang diatur dalam artikel 3 ayat 2 dan artikel 3 ayat 4. Lalu selanjutnya terjadinya pelanggaran prinsip MFN. Jadi artikel 1 ayat 1 GATT tahun 1994 menjelaskan tes 3 tingkat atau 3-tier test untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran kewajiban MFN. Pertama, apakah tindakan yang dipermasalahkan tersebut memberikan suatu keuntungan terhadap suatu produk impor atau ekspor? Yang kedua, apakah produk-produk tersebut merupakan produk sejenis atau like products? Yang ketiga, apakah keuntungan yang diberikan tersebut diberikan secara segera dan tanpa syarat kepada produk sejenis tersebut? Jadi yang pertama, keuntungan terhadap produk impor atau ekspor. Prinsip MFN menyangkut keuntungan yang diberikan kepada produk apapun yang berasal atau ditujukan untuk negara lain melalui berbagai tindakan. Artikel 1 ayat 1 menjelaskan langkah-langkah di mana suatu keuntungan dapat diberikan kepada produk suatu negara. Yang pertama, tarif dan biaya apapun yang dikenakan sehubungan dengan impor dan ekspor. Lalu metode pengadaan tarif dan biaya-biaya semacam itu. Lalu aturan dan formalitas sehubungan dengan impor dan ekspor. Lalu pajak dan biaya internal untuk barang-barang impor. Lalu undang-undang, peraturan, dan persyaratan internal lainnya yang memengaruhi penjualanan. Selanjutnya, produk sejenis. Jadi konsep produk sejenis adalah konsep penting dalam prinsip MFN. Anggota WTO berkewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis dengan tanpa syarat. Artikel 1 ayat 1 GATT 1994 menyatakan bahwa keuntungan yang diberikan kepada suatu produk yang berasal dari atau ditujukan kepada negara lain juga harus diberikan kepada produk sejenis yang berasal dari atau ditunjukkan kepada negara WTO lainnya. Konsep produk sejenis dapat ditemukan dalam beberapa artikel di GATT tahun 1994, diantaranya artikel 2 ayat 2 huruf A, artikel 3 ayat 2, artikel 3 ayat 4, artikel 4 ayat 1 huruf A, artikel 9 ayat 1, artikel 11 ayat 2 huruf C, artikel 12 ayat 1, artikel 16 ayat 4, dan artikel 19 ayat 1. Walaupun demikian, konsep produk sejenis tidak dijelaskan di GATT tahun 1994. Prinsip MFN hanya berlaku pada produk sejenis
Diskriminasi antara produk-produk impor baru dapat dilarang bila produk-produk yang bersangkutan merupakan produk sejenis. Dengan demikian, produk yang bukan sejenis dapat diperlakukan secara berbeda. Dalam kasus isi asbestos, Applied Body 44 melakukan uji terhadap konsep produk sejenis berdasarkan artikel 3 ayat 4. Produk sejenis dalam kasus tersebut adalah produk-produk yang memiliki karakteristik yang identik atau sama. Penafsiran konsep ini perlu memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama karakteristik atau kualitas seperti apa dalam menentukan kesamaan produk sejenis atau likeness. Yang kedua, tingkatan seperti apa suatu produk memiliki kualitas atau karakteristik agar bisa dikatakan sebagai like product. Yang ketiga, dari perspektif mana kesamaan atau likeness tersebut diputuskan. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada keuntungan yang diberikan secara segera dan tanpa syarat. Artikel 1 ayat 1 GATT tahun 1994 mensyaratkan bahwa keuntungan yang diberikan oleh anggota WTO kepada suatu negara WTO harus juga diberikan secara segera dan tanpa syarat kepada semua anggota WTO lainnya. Hal ini berarti bahwa jika suatu anggota WTO telah memberikan keuntungan kepada suatu negara, anggota WTO tersebut tidak dapat memberikan persyaratan kepada anggota WTO lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Anggota WTO harus memberikan keuntungan kepada seluruh anggota WTO tanpa syarat. Baiklah, lalu selanjutnya ada pengecualian berlakunya MFN. Jadi pengecualian berlakunya prinsip MFN yang dijelaskan dalam GATT tahun 1994 diantaranya adalah yang pertama itu Artikel 20 General Exception, yaitu pengecualian-pengecualian umum. Yang pertama ada melindungi moral publik, melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman, perdagangan emas dan perak, perlindungan paten, merek, hak cipta, dan pencegahan praktik-praktik yang menyesatkan, produk buruh tahanan, perlindungan kekayaan nasional yang bernilai seni, sejarah atau arkeologi, dan konversi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu yang kedua, Artikel 21 atau Security Grounds, yaitu alasan-alasan seperti informasi yang dapat mengganggu kepentingan keamanan lalu lintas senjata, tindakan dalam keadaan darurat atau perang, atau pemenuhan kewajiban PBB dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Lalu yang ketiga ada Artikel 24 atau Free Trade Area Custom Union, yaitu kawasan perdagangan bebas dan serikat pabean. Dan yang terakhir, Artikel 25 ayat 5 yang merupakan dasar perlakuan Generalized System of Preference atau GSP. Jadi GSP adalah sistem preferensi yang diberikan oleh negara-negara maju terhadap suatu produk yang berasal dari negara-negara berkembang yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam bentuk pemberian konsesi penurunan atau pembebasan tarif bea masuk untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang. Sistem ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tindakan bersama atau joint action untuk tidak tunduk pada suatu kewajiban GATT. Baik, selanjutnya National Treatment atau NT. Jadi kewajiban National Treatment mewajibkan anggota WTO untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap produk-produk impor ketika produk tersebut telah masuk pasar domestik. Misalnya, negara A tidak boleh memperlakukan produk yang diimpor dari negara B atau negara C secara tidak menguntungkan dibandingkan produk domestik yang sejenis. 148 kewajiban NT terdapat dalam artikel 3 GATT tahun 1994 mengenai National Treatment on Internal Taxation and Regulation. Tujuan dari artikel 3 GATT tahun 1994 adalah untuk melarang diskriminasi di antara produk domestik dan produk impor sejenis melalui berbagai macam tindakan internal yang disebut dalam artikel 3 ayat 1. Tujuan dari artikel 3 ayat 1 adalah untuk menjamin agar tindakan internal tersebut tidak diterapkan terhadap barang impor atau barang domestik supaya memberikan perlindungan kepada barang domestik tersebut. Appellate Body juga menjelaskan bahwa ruang lingkup artikel 3 GATT tahun 1994 sama halnya dengan artikel 1 tidak terbatas pada produk yang dikenakan konsesi tarif menurut artikel 2 GATT 1994. Walaupun demikian, artikel 3 GATT 1994 hanya membahas tindakan-tindakan internal dan bukan tindakan perbatasan. Artikel 3 ayat 2 GATT secara khusus membahas perpajakan internal, sedangkan artikel 3 ayat 4 membahas peraturan internal. Selain itu, dalam artikel 3 ayat 2, kewajiban non-diskriminasi dalam perpajakan internal tidak hanya berlaku pada produk sejenis,
namun juga berlaku pada produk kompetensi langsung atau produk substitusi. Adapun non-diskriminasi dalam artikel 3 ayat 4 hanya berlaku pada produk sejenis. Lalu selanjutnya prinsip yang kedua ada transparansi. GATT mensyaratkan negara-negara anggotanya untuk menerapkan prinsip transparansi. Transparansi adalah prinsip dasar dalam sistem perdagangan multilateral. Pada dasarnya, prinsip transparansi dalam ruang lingkup WTO digunakan untuk mencapai tujuan prasyarat perdagangan yang pasti, yang mensyaratkan keterbukaan publikasi atau transparansi hukum dalam perundang-undangan nasional dan praktik perdagangan suatu negara. Prinsip ini tercantum dalam artikel 10 GATT tahun 1994 mengenai Publication and Administration of Trade Regulations. Transparansi akan menciptakan kepercayaan di antara negara-negara dalam penghormatan kewajiban internasional masing-masing negara. Prinsip ini juga memfasilitasi keputusan investasi dan produksi yang dibuat setelah mengidentifikasi peluang pasar asing. Transparansi memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan prediktabilitas akses pasar dengan membantu terutama negara berkembang untuk membela kepentingan komersialnya dan menghindari sengketa perdagangan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga ada larangan restriksi atau pembatasan kuantitatif. Yang menjadi ketentuan dasar GATT adalah larangan restriksi kuantitatif yang merupakan tantangan besar terhadap GATT. Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun, misalnya penetapan kuota impor atau ekspor, restriksi penggunaan lisensi impor atau ekspor, pengawasan pembayaran produk-produk impor atau ekspor. Pada umumnya dilarang. Prinsip ini terdapat dalam artikel 11 ayat 1 GATT tahun 1994. Jadi praktik restriksi kuantitatif akan menyebabkan terganggunya perdagangan yang normal. Restriksi kuantitatif saat ini tidak begitu meluas di negara maju. Namun tekstil, logam, dan beberapa produk tertentu yang kebanyakan berasal dari negara-negara sedang berkembang masih sering terkena rintangan ini. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal yang pertama untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor. Yang kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri, khususnya yang menyangkut produk pertanian dan perikanan. Yang ketiga, untuk mengamankan berdasarkan escape clause di artikel 19. Meningkatnya impor yang berlebihan di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi. Misalnya, terancamnya produksi dalam negeri. Yang keempat, untuk melindungi neraca pembayaran. Meskipun demikian, restriksi tersebut tidak boleh diterapkan di luar yang diperlukan untuk melindungi neraca pembayaran. Restriksi itu pun secara progresif harus dikurangi bahkan dihilangkan apabila tidak dibutuhkan kembali. Dengan adanya pengakuan sebagaimana diatur dalam artikel 17, pengecualian itu telah diperluas pada negara-negara sedang berkembang. Dalam hal ini, negara tersebut dapat memberlakukan restriksi kuantitatif untuk mencegah terkurasnya valuta asing atau devisa mereka yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor yang diperlukan bagi pembayaran atau karena mereka sedang mendirikan atau memperluas produksi dalam negerinya. Bagi kepentingan negara tersebut, GATT menyelenggarakan konsultasi secara reguler yang diadakan dengan negara yang mengajukan restriksi impor untuk melindungi neraca pembayarannya. Menurut artikel 13, restriksi kuantitatif ini meskipun diperbolehkan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif. Lalu selanjutnya prinsip yang keempat ada perlindungan melalui tarif. GATT memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif, menaikkan tingkat tarif bea masuk dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya atau non-tarif commercial measures. Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetensi yang sehat. Sebagai kebijakan untuk mengatur masuknya barang ekspor dari luar negeri, pengenaan tarif ini masih diperbolehkan oleh GATT. Anggota WTO umumnya menggunakan cara ini untuk melindungi industri dalam negerinya dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan. Meskipun diperbolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT. Misalnya, pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarifnya kepada GATT atau WTO.
Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian mengenai kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya. Perlu dikemukakan di sini bahwa negosiasi tarif di antara negara-negara merupakan salah satu pekerjaan WTO. Tujuannya adalah untuk menurunkan tingkat tarif ke titik atau level yang serendah-rendahnya. Ketika GATT terbentuk pada tahun 1948, sampai dengan disahkannya perjanjian hasil Uruguay Round, tingkat tarif yang diterapkan negara-negara telah turun cukup tajam. Dari rata-rata sebesar 38% di tahun 1948, pada tahun 1994 telah jatuh menjadi sekitar 4% saja. Dalam Uruguay Round, komitmen negara-negara terhadap akses pasar yang lebih besar dicapai, antara lain melalui penurunan suku bunga yang dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Dalam pengurangan tarif ini, WTO mensyaratkan agar pengurangan tersebut dapat diturunkan sampai 40%, khususnya terhadap produk-produk industri di negara-negara maju, untuk jangka waktu 5 tahun. Saat Uruguay Round ditutup tahun 1994, tingkat tarif yang umumnya berlaku adalah sekitar 6,8%. Dengan tingkat tarif yang menurun demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan produk-produk industri maju yang memperoleh pembebasan bea masuk, yakni dari 20% menjadi 4% di negara-negara maju. Selanjutnya, prinsip yang kelima ada prinsip resiprositas. Jadi, prinsip resiprositas merupakan prinsip fundamental dalam GATT. Prinsip ini terdapat dalam preambule GATT dan berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, prinsip yang terakhir adalah prinsip perlakuan khusus bagi negara yang sedang berkembang. Perjanjian-perjanjian WTO memiliki ketentuan khusus yang memberikan hak khusus dan memungkinkan negara berkembang untuk memperlakukan negara berkembang secara lebih khusus dibandingkan anggota WTO lainnya. Ketentuan khusus ini mencakup misalnya periode waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian dan komitmen WTO atau langkah-langkah untuk meningkatkan kesempatan perdagangan bagi negara-negara berkembang. Ketentuan ini disebut dengan ketentuan Special and Differential Treatment atau S&D. Ketentuan ini meliputi yang pertama periode waktu yang lebih lama untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian dan komitmen WTO. Yang kedua, langkah-langkah untuk meningkatkan kesempatan perdagangan bagi negara-negara berkembang. Yang ketiga, ketentuan yang mewajibkan semua anggota WTO untuk melindungi kepentingan perdagangan negara-negara berkembang. Yang keempat, dukungan untuk membantu negara berkembang dalam membangun kapasitas untuk melakukan pekerjaan WTO, menangani sengketa dan mengimplementasikan standar teknis. Dan yang terakhir, aturan-aturan berkaitan dengan anggota-anggota negara paling tidak berkembang. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.